Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam mesbah keluarga. Nah, biarlah kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulainya, maka kita terlebih dahulu berdoa. Silakan berdoa. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami ya Tuhan, kuduskan kami, roh jiwa tubuh kami, supaya senantiasa layak di hadapan-Mu. Biarlah kami mengundang hadirat-Mu ada di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam ruang mesbah keluarga ini ya Tuhan, beserta jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Setiap orang percaya bersama-sama kami melakukan mesbah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita percaya bahwa Allah itu peduli dengan kita. Mari. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan. Satu perkara
peduli bagi pergumulan kami ya Tuhan. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Ya Tuhan, Tuhan. Engkau peduli dengan kami. Itu Amin. sebabnya ya Bapa, kami rindu menjadi berkat Tuhan. Selama Ya, Yesus. kami hidup ya Tuhan, biarlah hidup kami jadi berkat bagi Amin. banyak orang ya Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya, Terima Yesus. kasih. Hidup ini Adalah kesempatan. hidup ini Untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan waktu yang tepat. Ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Pakailah kami Tuhan, selama kami hidup. Pakailah kami Tuhan. Haleluya. Pakai kami Tuhan, selama kami hidup ya Tuhan. Pakai kami menjadi berkat bagi sesama. Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya, Dan Yesus. firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, Amin, amin. pelita bagi kaki kami. Ya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang Shalom. dikasihi oleh Tuhan.
Nah, hari ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan. Saya berikan tema kasih dasar hidup jadi berkat. Nah, tentu kita rindu selama kita hidup itu menjadi berkat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang mendrive, yang menyetir atau yang mengendalikan daripada kita itu jadi berkat adalah kasih. Nah, mari kita akan membaca. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Silahkan. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Amin. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, selama Tuhan Yesus ada di bumi, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, kemudian yang menggerakkan dia menjadi berkat bagi orang lain adalah kasih Bapa. Seperti yang tercatat dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, demikian juga dengan kita. Harusnya selama masih diberi kesempatan hidup di bumi, hendaklah hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nah, yang menggerakkan adalah kasih Yesus Kristus yang telah kita terima. Ya. Waktu kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kasih ini merupakan dasar hidup menjadi berkat bagi sesama. Tanpa kasih, maka segala sesuatu yang kita perbuat bagi orang lain didorong oleh motivasi yang salah. Banyak orang menjadi berkat bagi orang lain, tapi motivasinya salah. Motivasinya ingin dikenal, ingin terkenal, bahkan ingin mendapatkan bantuan-bantuan tertentu dari orang lain. Nah, kasih ini merupakan dasar ya hidup menjadi berkat bagi sesama. Nah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan inti dari segala hukum Taurat ini. Nah, hidup menjadi berkat bagi orang lain hendaklah didorong oleh apa? Kasih. Orang yang memiliki kasih Allah dan kasih kepada sesama dalam dirinya akan berupaya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amen. Dengan kasih kita tergerak untuk melayani orang lain, membantu orang yang membutuhkan, memperhatikan dan peduli terhadap sesama. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 tentang apa? Perikopnya hidup sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita bertanya sebagai orang Kristen bagaimana seharusnya kita hidup? Ini jawabannya. Kalau kita belajar, maka Bapak Ibu dan kita semua akan tahu bahwa hidup menjadi orang Kristen itu hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Kita akan mulai dulu dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dasar utama hidup jadi berkat bagi sesama? Tadi sudah kita singgung. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Jadi yang menggerakkan kita menjadi berkat bagi sesama adalah apa? Kasih. Kasih. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya bukan orang berbuat dosa yang ditutup-tutupi, tetapi orang yang melakukan pelanggaran kita dengan mudah, dengan murah hati, mengampuni. Dengan kasih kita dapat mengampuni kesalahan orang lain. Itu yang dimaksudkan. Nah, dasar utama hidup jadi berkat adalah kasih. Coba kita lihat. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan kasih itu? Coba nanti dibaca ya. 1 Korintus 13. Ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat yang terakhir 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Jadi kalau kita memiliki kasih Tuhan, maka kasih itu dikatakan apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu dan lain sebagainya. Murah hati itu murah hati untuk mengampuni kesalahan orang lain. Itu yang tadi dikatakan sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan dosa yang ditutup-tutupi, tapi kita mudah dengan murah hati kita mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kenyataan orang suka kali menutupi. Iya, kenyataan tidak kan kasih seperti dosa itu. lah gitu ya. Nah, mengapa kasih harus menjadi dasar dan motivasi kita hidup menjadi berkat bagi orang lain? Karena kasih itu dasar hidup menjadi berkat bagi sesama. Sekali lagi, tanpa kasih maka segala sesuatu yang kita perbuat bagi orang lain itu pasti ada motivasi yang salah. Jadi dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya kasih itu kita tidak berharap sesuatu ya. Contohnya begini ya. Kalau kita menolong seseorang itu kita tidak berharap pamrih dari orang itu. Apa saja yang kita tolong. Nah tapi faktanya seringkali kita tolong orang, ketika kita nggak ditolong maka kita ungkit-ungkit kesalahan orang lain. Bukankah aku sudah menolong kamu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kenapa kamu kok tega-teganya seperti ini? Nah, sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan atau memberkati seseorang dengan kasih Tuhan, kita tidak akan mengungkit-ungkit daripada orang itu. Bagian kita melakukan. Nah, bagian kita menjadi berkat. Karena hukumnya, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, maka pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya belum pernah melihat di muka bumi ini orang yang suka menjadi berkat, hidupnya tidak diberkati. Siapa yang memberkati kita? Adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Itu hukumnya ya. Nah sekarang bagaimana bentuk hidup menjadi berkat bagi orang lain? Kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau saya boleh resumekan, bagaimana bentuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Boleh juga dibaca ya, supaya kita memahami ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Tadi udah dibaca, kami ulangi ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, Amin. jadi bentuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, berilah tumpangan seorang akan yang lain. Nah, di dunia ini kan banyak orang yang memerlukan tumpangan. Sebab itu ada pelayanan rumah singgah. Ya, tujuannya adalah untuk memberi tumpangan kepada orang lain. Kemudian layani orang lain sesuai karunia yang telah diperoleh. Nah, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan memberi kita karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan juga memberikan kita talenta-talenta. Nah, pada waktu kita melayani orang lain, kita menggunakan talenta itu. Misalkan ya, saya diberi talenta untuk mengajar orang lain. Akhirnya saya menjadi seorang guru, seorang dosen. Saya sangat bahagia ketika saya bisa mentransfer ilmu saya kepada orang lain. Saya nggak pernah pusing memikirkan itu yang hadir mau 5 orang, 10 orang, 50 orang, saya nggak pernah pusing. Kenapa? Karena saya bahagia ketika saya dapat membagi ilmu pengetahuan yang saya peroleh. Nah, kemudian berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara, seharusnya kita berbicara seperti apa? Menyampaikan firman Tuhan. Bukan menjelekkan orang, menghakimi orang, gosip, hoax, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan bukan hanya mulut kita saja yang melakukan itu, ini juga tangan kita bisa melakukan itu. Mungkin mulut kita diam, tapi tangan kita tidak diam. Nah, ini mesti dihentikan kalau hidup kita ingin jadi berkat. Harusnya yang kita bicarakan itu seperti menyampaikan firman Tuhan. Media sosial kita harusnya dipenuhi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan positif yang membangun semangat orang lain. Amen. Kemudian apa? Melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Saya percaya masing-masing kita diberi kekuatan oleh Allah untuk apa? Melayani orang lain. Setiap kita mempunyai kekuatan itu dan kita menggunakan kekuatan itu untuk melayani orang lain. Nah, inilah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dasarnya adalah kasih daripada Tuhan. Ingat, kasih yang dimaksudkan itu adalah kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih tanpa syarat. Itu yang Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, mari kita akan satukan hati. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan pakai hidup kita, keluarga kita menjadi berkat bagi sesama. Silakan nanti berdoa. Nanti saya akan mendoakan Tuhan memberkati keluarga-keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan juga memberkati kota di mana kita tinggal. Silakan. Doa yang pertama, temanya Tuhan pakai hidup kita, keluarga kita menjadi berkat bagi sesama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami berdoa khusus untuk setiap orang yang percaya, dimanapun dan kapanpun, boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka, baik untuk keluarga, pribadi lepas pribadi, maupun kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa hidup harus menjadi berkat, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka dengan kasih yang dari Bapa itu, kita juga boleh mengasihi orang lain, memberkati orang lain dengan talenta-talenta dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi, untuk melayani orang lain. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di antara kami. Engkaulah yang memampukan setiap kami
boleh melakukan yang terbaik untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Bapa, hamba juga berdoa untuk orang-orang yang percaya yang bersama-sama kami melakukan mesbah keluarga pada malam hari ini. Engkau melawat, Engkau memulihkan. Biarlah kehidupan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi dampak bagi keluarga dan bagi orang di sekitarnya. Berbagi kasih, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu atas setiap orang-orang yang bersama kami melakukan mesbah keluarga pada malam hari ini. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan ada dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, Tuhan juga memberkati keluarga kami yang ada di tempat ini, Ya, anak-anak Yesus. kami yang ada di Jakarta. Ya, Tuhan Bapa. berkati pekerjaannya, Ya, Yesus. Tuhan berkati keluarga mereka. Ya, Dan kami sangat percaya kuasa-Mu tetap nyata dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. amin. Bapak juga memberkati keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan kami dalam mesbah keluarga ini. Ya, Dengan Yesus. berkat-Mu yang berkelimpahan. Berkatilah Tuhan pekerjaan, berkatilah Ya. pelayanan mereka. Amin. Sehingga Kesehatan pekerjaan, juga, pelayanan ya Tuhan. mereka ya Tuhan, sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Amin, amin. Berkatilah kesehatan, kekuatan, Ya, kesegaran yang berlimpah-limpah. Amin. Kami juga bersahati berdoa untuk Ya, Yesus. kota di mana kami tinggal. Diberkatilah Ya, kota Bapa. kami ya Tuhan. Oh, Kota kana kami museka menjadi nara kota lana yang museka sungguh-sungguh nara lana memperkenankan mokana rayana Tuhan museka Yesus. nara Terima yana. kasih Bapa di surga. Ya, Terima Yesus. kasih. Inilah Oh, doa kami kana dalam museka nama nara Tuhan yana. Yesus. Makasih. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam mesbah keluarga yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.